Bab 456-460. Bab 456, Kemenangan. Teratai api hijau ungu dengan cepat melebar di mata Luo Hou. Energi panas yang mengerikan, yang menembus udara dan menyapu dirinya, menyebabkan keringat dingin yang muncul di dahinya menguap dalam sekejap. Di tanah, rerumputan hijau tua dengan cepat layu dimanapun teratai api melewatinya. Akhirnya, rerumputan berubah menjadi abu berwarna hitam yang berserakan di tiup angin. Kengerian karena tidak berdaya melawan kekuatan penghancur dengan tenang muncul di hati Luo Hou saat dia merasakannya menembak dengan eksplosif ke arahnya. Energi semacam ini benar-benar terlalu besar. Dia bahkan memiliki intuisi samar bahwa jika dia dipukul langsung oleh lotus api yang indah itu, kemungkinan dia akan berubah menjadi tidak lebih dari debu, seperti rumput hijau. Gigi Luo Hou dengan kuat menggigit bibirnya. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit menyebabkan Luo Hou pulih dari keadaan tak berdaya itu dan menjadi sedikit lebih waspada. Tangannya memegang batang logam yang dingin dengan erat sementara matanya menatap teratai api, yang semakin dekat dengannya. Kecepatan yang hampir seperti kilat yang terakhir menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Udara dingin dengan cepat merembes keluar dari batang logam dingin. Namun, ketika udara dingin muncul, itu dibakar oleh suhu tinggi yang bergerak maju hingga mengeluarkan suara cici. Akhirnya, itu menghasilkan kabut putih berkabut yang menyelimuti area batu yang berantakan, menyebabkan pandangan semua orang agak terhalang. Luo Hou menghirup udara dalam-dalam. Suara berderak yang dipancarkan dari batang logam dingin yang dia pegang erat-erat di tangannya karena kekuatan besar yang dia gunakan. Setetes keringat dingin bergerak di sepanjang dahinya dan menetes ke matanya. Perasaan seperti zat menyebabkan kemarahan tiba-tiba mengerumuni hati Luo Hou. Dou Ling yang kuat dan bermartabat sebenarnya hampir menyerah untuk bertahan karena serangan dari Dado si belaka. Situasi seperti ini menyebabkan dia, yang memiliki karakter angkuh, merasa malu. Datang, saya ingin melihat seberapa kuat Anda, Xiao Yan, bisa. Raungan rendah dan dalam bergema di hatinya. Tangan Luo Hou bergetar. Segera, batang logam dingin sepanjang 10 kaki bergetar dan membentuk beberapa bayangan. Dou Qi di tubuhnya mengalir liar karena tak henti-hentinya dituangkan ke dalam batang logam dingin. Saat Dou Qi dituangkan dengan cepat, orang dapat melihat bahwa lapisan es tebal mulai muncul di batang logam seperti es. Selain itu, suhu di sekitar tubuh batang juga mulai menurun dengan cepat pada saat ini. Akhirnya, ia nyaris tidak berhasil mengisolasi panas dari teratai api. Dou Qi di tubuhnya mengalir deras hingga habis. Embun beku pada batang logam dingin menjadi semakin kaya. Dalam beberapa kedipan mata, batang logam dingin, yang awalnya hanya setebal lengan, tiba-tiba bertambah hampir setengah kaki ketebalannya. Itu sekarang seperti pilar es yang sangat besar. Lengan Luo Hou memeluk batang logam dingin yang telah berubah menjadi pilar es, kemerahan tipis mengerumuni wajah Luo Hou. Dia mengeluarkan raungan keras yang dalam dan rendah dari mulutnya dan mengangkat pilar es besar itu tinggi-tinggi sebelum segera menghancurkannya dengan marah. Kekuatan yang terkandung di dalam pilar es sangat kuat. Dalam jarak pendek, ada aliran terus-menerus suara ledakan rendah yang dipancarkan di udara dimanapun pilar es melewatinya. Bahkan, ketika pilar es masih beberapa meter dari tanah, serangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan Luo Hou bahkan berhasil melewati udara dan mengguncang bebatuan di tanah hingga terbentuk cukup banyak garis retakan. Dari sini terlihat bahwa serangan putus asa Luo Hou juga tidak biasa. Teratai api hijau ungu memotong udara dan menyerang ke arah Luo Hou. Ketika jaraknya kurang dari 2 hingga 3 meter, bayangan gelap besar yang berisi angin dingin turun dari langit. Akhirnya, itu menghantam lotus api dengan keras. Segera, ruang dipadatkan untuk sesaat. Segera setelah itu, guntur yang keras, seperti guntur yang meledak, bergema di seluruh medan perang. Beberapa orang yang tidak dapat bersiap tepat waktu bahkan terguncang oleh suara keras ini sampai telinga mereka ditekan erat. Setelah guntur ini, riak energi yang diharapkan semua orang terbentuk dari tabrakan energi tidak muncul. Api dan es tampaknya dinetralkan secara diam-diam di dalam wilayah yang dipenuhi puing-puing yang ditutupi oleh kabut putih samar. Tidak ada riak sedikit pun yang mengandung kekuatan destruktif yang dipancarkan. Adegan yang agak aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terpana. Mereka saling berhadapan dengan wajah yang kebingungan. Pada saat ini, wajah Luo Hou memerah di dalam kabut putih yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan orang. Telapak tangannya dengan putus asa memegang batang logam dingin, yang bergetar berulang kali. Pada saat ini,
Es tebal di tubuh tongkat itu mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena telapak tangannya bersentuhan dengan tongkat, Luo Hou bisa merasakan kekuatan panas yang sangat menakutkan terus menyerang melalui batang logam dingin dari kabut putih yang tidak jelas itu. Luo Hou dapat membayangkan bahwa begitu es yang telah diaglomerasi dari Dou Qi-nya benar-benar habis, kekuatan panas yang menakutkan itu akan benar-benar meletus. Meskipun Luo Hou memahami ini di dalam hatinya, dia tidak memiliki solusi sedikit pun. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan dengan matanya sendiri saat pilar es besar, yang diaglomerasi dari batang logam dingin, meleleh dengan cepat. Panas yang ditransmisikan dari ujung tongkat juga menjadi semakin hangat. Embun beku pada batang logam dingin hanya berlangsung selama 10 detik sebelum benar-benar meleleh. Setelah hilangnya semua es yang membeku, orang dapat melihat bahwa batang logam dingin, dengan seluruh tubuh seperti es, berubah dari putih salju menjadi merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Tempat di mana tangan Luo Hou memegang batang logam dingin tiba-tiba mengungkapkan kabut berwarna putih dan banyak suara aneh. Dengan cepat mengikuti ini, orang bisa mendengar erangan teredam yang mengandung rasa sakit dari Luo Hou. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan membuang batang logam dingin itu, yang hampir menjadi arang yang terbakar. Saat batang logam dingin itu mendarat di tanah, batang itu menabrak batu dengan keras. Dalam sekejap, batu itu pecah. Suhu batang merah yang berapi-api dengan cepat berkurang. Segera, itu berubah menjadi batang logam biasa. Selain itu, ada garis retak yang berulang kali menyebar ke seluruh batang logam. Jelas, batang logam dingin ini, yang tampaknya cukup mahal, telah benar-benar berubah menjadi bongkahan besi tua. Pada saat ini, Luo Hou tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati karena senjatanya diubah menjadi besi tua. Ini karena pada saat batang logam itu terlepas dari tangannya, dia bisa dengan jelas melihat gumpalan api ungu hijau tiba-tiba menembak ke arahnya dari dalam kabut putih. Aura panas membakar kabut putih di sekitarnya menjadi ketiadaan. Saat beberapa kabut putih sedang dibakar, Luo Hou dapat dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari objek ungu hijau itu. Sok tanpa sadar melintas di matanya. Dia telah menemukan bahwa serangan itu, yang telah dia keluarkan dengan sekuat tenaga sebelumnya, hanya menyebabkan penampilan teratai api yang indah ini menjadi sedikit redup. Tubuh aslinya sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sedikit pun. Di kelas berapa teknik Dou ini? Itu benar-benar kuat. Sampai sejauh itu. Selain terkejut di dalam hatinya, Luo Hou, yang tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa mengatupkan giginya dan buru-buru menggerakkan Dou Qi kecil di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengaglomerasi dan membentuk armor Dou Qi yang sederhana dan tipis di tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia siap untuk menerimanya secara langsung. Ekspresi Xiaoyan sama pucatnya saat dia berdiri di area batu yang berantakan. Tatapannya dengan dingin menatap area yang tertutup kabut putih. Dia mengangkat tangannya, berhenti sebentar sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera, wajahnya yang semula pucat menjadi seputih lembaran. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar. Begitu Xiaoyan mengepalkan tinjunya, ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu akhirnya berubah drastis. Penatua Su tiba-tiba berdiri. Tubuhnya berhenti sebelum segera menghilang dengan cara yang aneh dari platform batu. Bang! Ledakan yang dalam dan rendah terdengar dari daerah berbatu yang berantakan. Segera, riak energi menakutkan melingkar mulai menyebar dengan cara seperti gelombang. Batuan benar-benar dilenyapkan menjadi debu dimanapun ia lewat. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini menyebabkan para siswa yang lebih tua di lereng gunung menjadi tumpul untuk sesaat. Segera, di bawah teriakan nyaring panik, mereka mulai melompati sisi lain dari lereng gunung satu demi satu dengan cara yang sangat memalukan, seperti labu bergulir. Dalam sekejap, seluruh tempat telah berubah menjadi sangat kacau. Riak energi telah tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika bersentuhan dengan lereng gunung, ia meninggalkan garis retakan sepanjang setengah inci sebelum berangsur-angsur menghilang. Setelah ini berlanjut beberapa saat, orang-orang di belakang lereng gunung akhirnya dengan hati-hati membuka kepala mereka satu persatu ketika mereka berhenti mendengar aktivitas apapun. Mereka mengamati area yang sudah berubah menjadi kekacauan ekstrim dan tanpa sadar menghirup udara dingin dengan cara yang tenang. Saat ini, area bebatuan yang berantakan atau, mungkin, seharusnya tidak lagi disebut area bebatuan yang berantakan. Ini karena tidak ada lagi satu batu pun yang ada di tempat ini.
Satu-satunya yang dimilikinya sekarang adalah abu batu yang menutupi tanah. Batu-batu besar dari sebelumnya tampaknya telah hancur karena riak energi dengan kekuatan destruktif yang sangat besar. Ini dibuat oleh Xiao Yan. Mata semua orang terlihat sedikit kusam saat mereka menatap area batu yang berantakan, yang penampilannya telah berubah secara drastis. Satai, yang kepalanya terekspos dari balik lereng gunung, mau tidak mau menelan ludah dan bergumam. Su Xiao dan dua orang lainnya di sampingnya menegangkan wajah mereka dan mengangguk. Tatapan mereka menyapu ke arah pemuda kurus berjubah hitam. Dalam hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa jika orang ini melemparkan teratai api hijau ungu ketika mereka bertarung di dalam hutan, berapa banyak orang dalam kelompok mereka yang akan selamat. Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin mulai muncul di sekujur tubuh mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan seperti sedang melihat monster. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang Dadoshi? Apakah orang ini benar-benar seorang Dadoshi? Kekuatan destruktif semacam ini cukup untuk mengejar sekitar 6 atau 7 bintang elit Dowlings. Satai pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa pahit ketika dia perlahan menyuarakan apa yang dipikirkan Su Xiao dan dua lainnya. Mendengar ini, Su Xiao dan dua lainnya mengangguk, berbagi perasaan yang sama. Itu benar. Apa yang terjadi dengan Luo Hou? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lereng gunung. Seketika semua pandangan tiba-tiba beralih ke area di tengah area bebatuan yang masih berantakan yang masih diselimuti kabut putih. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, sebagian besar kabut berwarna putih di wilayah itu mulai menghilang. Akhirnya, sosok Luo Hou adalah yang pertama muncul di tatapan semua orang. Pada saat ini, Luo Hou pada dasarnya duduk dengan pantatnya di tanah. Wajah dingin dan acuh tak acuh itu saat ini dalam kondisi kaku. Namun, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka. Melihat Luo Hou tidak terluka, gelombang percakapan pribadi yang mengejutkan terdengar dari lereng gunung. Dari kelihatannya kekuatan destruktif dari riak energi yang telah menyebar, kekuatan Luo Hou seharusnya tidak cukup untuk membuatnya sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat hati semua orang dipenuhi dengan keraguan, kabut berwarna putih itu akhirnya benar-benar menghilang. Setelah kabut menghilang, orang bisa melihat tubuh Penatuasu berdiri di depan Luo Hou. Penatuasu. Orang-orang di lereng gunung segera mengeluarkan banyak napas saat mereka menatap sosok Penatuasu. Sosok tua yang disebut Penatuasu memegang tangannya dalam posisi memanjang. Dari tampilan lubang besar di depannya, tampaknya serangan lotus api sebelumnya diblokir olehnya. Tidak heran Luo Hou tidak terluka sedikit pun. Penatuasu berdiri tegak di tempat, seperti tunggul pohon. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Setelah tangannya kembali ke lengan bajunya, itu tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sebuah kesungguhan melintas di matanya yang keruh. Penatuasu mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang berwajah pucat. Dia terdiam sejenak sebelum suaranya yang lembut bergema dari medan perang yang telah mengalami pertempuran hebat ini. Anak kecil, kalian para siswa baru dapat dianggap sebagai pemenang untuk kompetisi perburuan energi api tahun ini. Bab 457, Hadiahi. Suara Tuasu yang agak tua perlahan bergema, menyebabkan semua perkelahian berhenti pada saat ini. Para siswa yang lebih tua dari akademi dalam di lereng gunung itu membuka mulut mereka sedikit. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Oh, keheningan di luar hutan berlanjut beberapa saat sebelum para siswa yang tidak bergerak itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengeluarkan sorakan yang keras. Saking semangatnya, beberapa mahasiswa baru bahkan tidak memperdulikan gender sambil memeluk sahabat yang berdiri di samping mereka. Perjuangan sulit mereka selama 5 hingga 6 hari akhirnya terbayar. Bagaimana mungkin mereka tidak bersukacita? Senyum juga muncul di wajah putih pucat Xiao Yan saat dia mendengar tangisan bahagia yang terdengar dari belakangnya. Dia memegang dadanya dan batuk lembut beberapa kali. Dia menoleh dan menatap Sun Er dan dua lainnya, yang wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita tidak perlu menyerahkan hal-hal yang kita hasilkan dengan susah payah. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er buru-buru mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Dia mendukungnya dan bertanya dengan sakit hati.
Tidak apa, aku hanya kehabisan tenaga. Xiao Yan melambaikan tangannya. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak kecil, dan konsumsi kekuatan spiritual dan Doqi benar-benar terlalu besar. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam kondisi prima. Jika dia mencoba menggunakannya dengan paksa untuk kedua kalinya, dia mungkin akan turun ke kondisi tidak sadar karena kehabisan kekuatannya. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa trik. Tidak heran Sun Er terus-menerus membuat Anda bosan. Sayang sekali. Hu Jia dengan ceroboh menepuk bahu Xiao Yan. Bertarung berdampingan biasanya merupakan cara terbaik untuk meningkatkan hubungan antara orang-orang. Setelah beberapa hari hidup bersama, dendam beratnya yang terbentuk karena serangan keras Xiao Yan selama kompetisi kualifikasi telah benar-benar hilang. Dari lubuk hatinya, berbagai hal yang ditunjukkan Xiao Yan beberapa hari ini benar-benar membuatnya mengaguminya. Penglihatan Sun Er memang tidak buruk. Namun, aku akan bekerja keras untuk mengejarmu dalam hal latihan. Wu Hao mengangkat kepalanya dan mulutnya melengkung agak kaku ke arah Xiao Yan. Jelas, orang gila pertempuran ini, yang memiliki karakter tertutup dan terlalu obsesif dalam pelatihan, jarang memberikan senyuman kepada orang lain. Xiao Yan tersenyum. Dia tertawa dan berkata, "Jangan memaksakan semua pujian kepada saya. Saya tahu kekuatan saya sendiri. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa sejauh ini terlepas dari seberapa kuat saya. Pahlawan yang kesepian tidak akan bisa berjalan jauh di sini dan juga tidak cocok berada di sini." Hu Jia dan Wu Hao diam-diam mengangguk ketika mereka mendengar ini. Bukan bangga karena sukses. Keangkuhan dan kesombongan liar yang biasanya dimiliki seorang anak muda tampaknya tidak ada hubungannya dengan pemuda dewasa sebelum waktunya ini. Sifat ini benar-benar membuat mereka takjub. Penatuasu, kami belum kalah. Sama seperti Xiao Yan berbicara, suara tidak puas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang menyapu. Itu sebenarnya dipancarkan dari Luo Hao, yang duduk dengan pantatnya di tanah. Pada saat ini, wajah yang terakhir masih memerah. Jelas, harga dirinya tidak bisa menerima dikalahkan oleh tangan seorang Dadoshi. Betul sekali, kami tidak kalah. Kita masih bisa bertarung. 4 anggota, White Demon Group, lainnya juga berteriak bersama, menggemakan pemimpin mereka setelah mendengarnya berbicara. Dari penampilan pertarungan sebelumnya, selama mereka diberi waktu yang cukup, para siswa baru akan dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak mau menerima situasi di mana mereka kalah. Kalian semua diam. Ekspresi Penatuasu serius saat dia berteriak dengan dingin. Melihat bahwa Penatuasu menjadi marah, semua orang dengan cepat dan bijaksana menutup mulut mereka. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, termasuk Luo Hao. Jika saya tidak campur tangan sebelumnya, apakah Anda masih memiliki kehidupan untuk duduk di sini? Penatuasu menoleh, dan bertanya dengan tegas kepada Luo Hao, yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ekspresi Luo Hao menjadi putih. Dia mengatupkan giginya, tetapi menjadi putus asa sesaat kemudian. Dia jelas tahu bahwa jika Penatuasu tidak ikut campur, kemungkinan Akademi Dalam tidak akan lagi memiliki murid bernama Luo Hao. Kehilangan adalah kerugian. Alasan apa yang perlu Anda temukan? Penatuasu mendengus dingin. Tatapannya melihat ke sekelilingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya sudah mengatakan bahwa kompetisi perburuan energi api kali ini sudah berakhir. Jika kamu masih belum puas, kamu bisa langsung memberikan tantangan kepada siswa baru 1 bulan setelah mereka masuk Akademi Dalam. Selama mereka setuju, arena pertarungan Akademi Dalam terbuka kapan saja. Namun, untuk saat ini, kalian semua harus tutup mulut." Petik 2. Huff. Penatuasu melirik Luo Hao sekali sebelum mengalihkan pandangannya ke kelompok Xiao Yan sekali lagi. Baru saat itulah ekspresinya menjadi lebih lembut saat dia berkata, "Sebagai pemenang kompetisi berburu energi api, tahun ini, semua siswa baru yang hadir masing-masing akan mendapatkan 20 hari energi api. Xiao Yan, Xiao Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao masing-masing akan mendapatkan kartu kristal api hijau, tambahan dan energi api selama 30 hari. Kartu kristal api hijau. Ada beberapa kebisingan dari lereng gunung setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Penatuasu. Banyak tatapan iri menyapu 4 kelompok pria Xiao Yan. Kartu kristal api hijau. Apa itu? Kelompok 4 orang Xiao Yan, bagaimanapun, agak bingung sehubungan dengan apa yang disebut kartu kristal api hijau ini. Mereka saling bertukar pandang,
merasa sedikit tidak yakin. Di dalam Akademi Dalam, kartu kristal api, dari bawah ke atas, dibagi menjadi warna hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Kristal card berwarna hitam di tangan Anda adalah kristal card kelas terendah. Kartu kristal semacam ini hanya dapat memberi Anda kualifikasi untuk berlatih di tingkat pertama dan kedua dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Kartu biru memiliki kualifikasi untuk memasuki level ketiga dan keempat dan terus seperti ini. Jika seseorang ingin menaikkan nilai kartu kristal, seseorang harus menukarnya dengan energi api di Akademi Dalam. Biasanya, seseorang perlu membayar energi api selama 100 hari untuk menukar kartu kristal berwarna hitam menjadi kartu kristal berwarna biru. Untuk mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau, seseorang akan membutuhkan energi api selama 200 hari. Sekarang setelah Anda memperoleh kartu kristal api hijau sebagai hadiah, itu setara dengan Anda menghemat 300 hari energi api. Ini bukan jumlah yang kecil. Di antara siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang hadir, kebanyakan dari mereka saat ini memegang kartu kristal berwarna biru, dengan pengecualian Luo Hou, yang secara kebetulan mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau minggu lalu. Energi api selama 300 hari. Hanya setelah mendengar nomor ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengerti mengapa tatapan orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka telah merebut dari semua siswa yang lebih tua di hutan sampai yang terakhir tidak memiliki apa-apa. Menambahkan itu ke hadiah ini, masing-masing kartu kristal mereka baru saja melebihi 100. Dari sini, dapat dilihat bahwa seharusnya ada beberapa kesulitan untuk mendapatkan energi api di Akademi Dalam. Setelah Penatuasu selesai menjelaskan, dia menjabat tangannya dan 4 kartu kristal berwarna hijau muncul di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan kartu-kartu itu melesat ke arah kelompok 4 orang Xiaoyan, akhirnya berhenti di depan mereka. Hadiahnya sudah ada di sana. Gambar semua, energi api, di kartu kristal hitam Anda. Setelah itu, kembalikan kartu kristal hitam kepadaku. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Sesaat kemudian, mereka menyerahkan kartu kristal hitam mereka, yang telah kosong, kepada Penatuasu. Penatuasu sedikit mengangguk ketika dia menerima kartu kristal api, berwarna hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Anda telah berhasil menyelesaikan kompetisi perburuan energi api, ikuti saya ke Akademi Dalam." Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin untuk berbalik, dan perlahan berjalan menuju tangga yang terbuat dari pecahan batu yang mengarah ke lereng gunung. Akhirnya kita bisa masuk Akademi Dalam, itu benar-benar tidak mudah. Xiaoyan menghela nafas panjang saat melihat punggung Penatuasu. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah mereka gunakan untuk memasuki Akademi Dalam. Pertama, ada kompetisi kualifikasi, lalu ada kompetisi perburuan energi api. Akademi Dalam ini memang tidak semudah yang dia pikirkan. Ayo pergi. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan melambai ke Sun Er dan yang lainnya dan memimpin jalan, mengikuti di belakang Penatuasu saat dia menaiki tangga. Tangga batu yang terfragmentasi tidak bisa dianggap sangat tinggi. Kelompok Xiaoyan berhasil naik ke langkah terakhir setelah hanya 1-2 menit. Setelah itu, mereka mengangkat tubuh mereka dan berdiri di puncak lereng gunung. Tatapan mereka menyapu sekali di depan mereka. Adegan yang muncul di depan mereka menyebabkan mereka perlahan menghirup udara yang agak sedingin es. Ini adalah Akademi Dalam. Gumaman lembut keluar dari mulut para siswa baru di lereng gunung itu. Di belakang lereng gunung ada cekungan yang sangat besar dengan cekungan. Bentuk cekungan ini seperti telah dihancurkan dan terbentuk dari batu besar yang jatuh dari langit. Bangunan tinggi berdiri di dalam cekungan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat banyak bayangan seperti kutu berkedip dan melompat di atas gedung. Tatapan mereka terfokus di depan mereka, hanya untuk menyadari bahwa ukuran baskom ini sangat besar. Ujung pandangan mereka hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi dan warna hijau yang rimbun tapi tidak di seberang cekungan. Sulit membayangkan bahwa sebenarnya ada tanah unik yang tersembunyi di dalam pegunungan tak berujung di belakang Akademi Jianan. Teman-teman kecil, selamat datang di tempat inti Akademi Jianan berada, Akademi Dalam. Penatuasu tersenyum ketika dia melihat wajah terkejut para siswa baru saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Orang-orang kuat di sini, begitu banyak.
Antusiasme fanatik muncul di wajah Wu Hao saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Xiao Yan tak berdaya tersenyum saat mendengar ini. Orang ini benar-benar tanpa diragukan lagi adalah seorang maniak petarung. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan perlahan-lahan menyapukannya ke baskom yang sangat besar. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya, Valen Heart Flame, apakah itu benar-benar di sini? Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Baik, karena kompetisi berburu telah berakhir, semua siswa baru, ikuti aku kembali ke Akademi Dalam. Saya akan membantu Anda semua menetap. Setelah itu, Anda semua akan benar-benar menjadi anggota Akademi Dalam. Percayalah padaku, selama Anda dapat bertahan di sini, Anda akan merasa bahwa semuanya berharga ketika Anda melihat peningkatan Anda ketika Anda akhirnya meninggalkan tempat ini. Tatapan Penatuasu berhenti pada kelompok Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Semua siswa baru mengangguk ringan. Dari siswa yang lebih tua itu, mereka dapat menemukan manfaat besar seperti apa yang akan mereka peroleh jika mereka berlatih di Akademi Dalam ini. Ayo pergi, semuanya, ikuti dengan cermat. Petik 2. Penatuasu melambaikan tangannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar saat dia dengan cepat bergegas menuju baskom besar. Di belakangnya, semua mahasiswa baru juga langsung menggerakkan tubuhnya. Seperti belalang dalam perjalanan, mereka bergegas turun dari lereng gunung. Banyak belau bersemangat berlama-lama di tempat ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Bab 458, menyelesaikan. Berderit. Sebuah pintu kayu perlahan didorong terbuka. Seutas sinar matahari melewati celah dan menyebar, akhirnya membentuk garis cahaya yang sempit dan panjang di tanah. Saat pintu kayu benar-benar didorong terbuka, garis cahaya dengan cepat meluas. Segera, beberapa bayangan manusia, yang ditarik oleh sinar matahari hingga panjangnya tidak lagi proporsional juga masuk. Pemimpin, seorang lelaki tua, menyapu rumah pavilion kecil yang luas itu tersenyum dan berkata, Xiao Yan, ini akan menjadi kediaman kalian berempat di masa depan. 4 dari kami. Mendengar ini, Hu Jia, yang mengikuti di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera berkata dengan suara tercengang, Penatuasu, jangan bilang bahwa Anda ingin Sun Er dan saya, 2 gadis, untuk tinggal bersama 2 pria besar ini. Keke, gadis Hu Jia, rumah pavilion ini cukup besar dan ada cukup banyak kamar. Ini tidak seperti kami meminta Anda untuk tidur di ranjang yang sama. Apa yang membuatmu begitu cemas? Penatuasu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya beralih ke mereka berempat sambil melanjutkan, itu benar. Kalian semua memiliki anggota grup lain kan? Petik 2. Xiao Yan sedikit lamban saat mendengar pertanyaan Penatuasu. Dia mengangkat bahu, tidak tahu harus menjawab apa. Dia lari, dia melihat kekuatan kuat dari kelompok setan hitam, jadi dia meninggalkan kami dan melarikan diri. Hu Jia merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dimiliki Xiao Yan. Kata-katanya tidak meninggalkan wajah apapun untuk Bai San. Jelas, tindakan Bai San dalam meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendiri menyebabkan dia sangat membencinya. Melarikan diri, sungguh orang yang picik. Penatuasu juga terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum tipis. Di masa depan, kalian berempat akan menjadi anggota Akademi Dalam. Saya akan mengingatkan Anda bahwa kecuali kekuatan Anda sangat kuat, tidak mudah untuk mengacaukan Akademi Dalam sendirian. Karena apa yang didorong oleh lingkungan, semua siswa yang lebih tua di Akademi Dalam dibagi menjadi faksi dan wilayah. Saya pikir Anda akan segera memahami hal-hal ini. Penatuasu menyuarakan pikirannya. Akademi Dalam sebenarnya memiliki hal-hal seperti itu. Mengapa kalian semua tidak menghentikannya? Hu Jia menyatukan alisnya dan bertanya. Keke, kenapa kita harus menghentikannya? Kompetisi seperti inilah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Akademi Dalam kita. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika tidak, semuanya keluar dari diskusi, yang kuat dihormati. Ini akan selamanya menjadi nada dunia ini. Kami tidak ingin Akademi Dalam menjadi menara gading di mana semua orang bebas. Ini karena lingkungan seperti itu tidak akan menghasilkan orang yang benar-benar kuat. Penatuasu menjawab dengan samar. Hu Jia hanya bisa mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar penjelasan Penatuasu. Xiao Yan dan Wu Hao mengangguk setuju. Mereka telah mengalami temperamen sejati,
dan dengan jelas memahami lingkungan seperti apa yang dapat menciptakan orang yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan kalian tetap bersama, kami sebenarnya ingin kalian membentuk grup. Dalam kompetisi berburu, kalian semua seharusnya sudah mengerti kekuatan bertarung seperti apa yang bisa diciptakan oleh sebuah kelompok, bukan? Penatuasu tersenyum berkata, mulai hari ini, saya harap kalian berempat dapat menghadapi semua kesulitan bersama dan menjadi kelompok yang tidak saling meninggalkan. Jika Anda semua bisa melakukan ini, hidup Anda di Akademi Dalam akan jauh lebih santai. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelompok Kan. Saya baik-baik saja dengan itu. Saya tidak keberatan dengan kekuatan Xiao Yan. Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara samar. Sun Er tertawa lembut. Dia secara alami tidak akan keberatan untuk bersama dengan Xiao Yan. Ah, baiklah. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, mengikuti orang ini memang membuatku merasa lebih aman. Hu Jia merentangkan tangannya, mengangguk tak berdaya dan menyuarakan jawabannya. Kalian semua mengandalkanku. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia melihat tindakan mereka. Meskipun ekspresi wajahnya seperti ini, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Dia sendirian selama hampir 3 tahun pelatihan. Mungkin itu seperti yang didiktekan oleh karakternya tetapi dia sudah terbiasa menghadapi perjuangannya sendirian. Namun, melihat cara Wu Hao dan dua lainnya menyerahkan komando kelompok mereka, itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk dan menunjukkan kepercayaan dan penerimaan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Xiao Yan ketika dia berlatih sendirian di masa lalu. Itu wajar untuk yang terbaik jika kalian semua dapat bertindak dalam masalah ini. Penatuasu mengangguk puas ketika dia melihat keempat orang itu berkumpul untuk membentuk kelompok tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Ini sudah cukup larut. Anda harus merapikan kamar Anda sendiri dan beristirahat untuk malam ini. Mulai besok, kalian semua bisa pergi dan melihat-lihat akademi dalam sesukamu. Saya pikir tempat ini tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Apakah benar-benar tidak ada kurikulum atau kelas pelatihan? Hu Jia buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Akademi Dalam tidak membutuhkan hal seperti itu. Selama Anda memiliki energi api yang cukup, Anda diizinkan memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Pelatihan di tempat itu lebih efektif daripada kurikulum pelatihan apapun. Oh, itu benar. Saya sudah hampir lupa. Setiap minggu akademi akan secara kolektif mengatur siswa untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar sekali. Jika Anda ingin berbicara tentang kurikulum pelatihan, itu bisa dianggap seperti itu. Petik 2. Penatuasu tertawa pelan dan berkata, selain itu, Akademi Dalam juga memiliki rumah teknik Do, aula metode Qi, dan tempat-tempat lain semacam itu. Jika Anda ingin mendapatkan teknik Do atau metode Qi, Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa Anda memiliki energi api yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Dibandingkan dengan akademi luar, sebenarnya ada lebih banyak kebebasan di Akademi Dalam. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki energi api yang cukup dan tangan Anda gatal, Anda dapat pergi ke arena pertarungan untuk mendapatkan energi api. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda akan kehilangan sampai Anda tidak memiliki apa-apa lagi. Xiao Yan dan 3 lainnya menganggukkan kepala untuk menyatakan bahwa mereka mengerti. Jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, pergi dan istirahatlah. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang dan menemukan saya. Penatuasu melambaikan tangannya pada mereka berempat, berbalik, dan berjalan keluar. Dia akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Saat dia melihat Penatuasu pergi, Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum kepada Sun Er dan 2 lainnya. Ayo bereskan kamar. Tempat ini mungkin akan menjadi rumah jangka panjang kami dalam waktu dekat. Iya, Sun Er dan 2 lainnya tersenyum dan mengangguk. Mereka segera berpisah, masing-masing akan mencari kamar mereka sendiri. Bulan perak menggantung tinggi di langit saat malam tiba. Cahaya bulan yang redup tersebar dari langit, menutupi cekungan besar di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Tangannya telah membentuk segel pelatihan. Mengikuti siklus pernapasannya, benang energi, terlihat dengan mata telanjang, mulai berenang keluar dari udara. Akhirnya,
Mereka bergerak bersama dengan napas dan masuk tanpa henti ke dalam tubuh Xiao Yan. Di sebelah Xiao Yan, seekor ular kecil berwarna tujuh mengambang di udara. Tubuhnya yang kecil bergerak dengan ritme yang aneh dan saat bergerak, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Sebuah energi yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari milik Xiao Yan yang didorong ke dalam tubuh ular kecil itu. Yang aneh adalah meskipun energi besar dan tubuh ular kecil, tidak ada gerakan. Seolah-olah beberapa batu telah dilemparkan ke dalam jurang tak berdasar, tidak meninggalkan riak. Pelatihan berlangsung sekitar 1 jam. Baru pada saat itulah energi hanyut secara bertahap surut. Bulu mata Xiao Yan bergerak sedikit. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan menghembuskan udara kasar yang tertahan di dadanya. Saya akhirnya pulih. Konsumsi dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar terlalu besar, namun, hampir 1 minggu pertempuran di hutan memang memiliki banyak manfaat bagiku. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Pada saat ini, wajahnya yang semula pucat sekali lagi memulihkan kemerahannya yang halus. Sepasang pupil matanya tampak tertutup oleh lapisan batu giok yang samar dan hangat, tampak sangat aneh. Tidak lama setelah pelatihan Xiao Yan berakhir, Seven Colored Heaven Swallowing Python juga menyelesaikan 1 malam pelatihan. Itu menjulurkan lidah ularnya dan mendesis pada Xiao Yan. Melihat ini, yang terakhir tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Bird Essence, dan memasukkan beberapa tetes ke dalam mulutnya. Setelah itu menggoyangkan ekornya dengan riang, dan kembali ke lengan Xiao Yan. Anak kecil rakus ini. Tangan Xiao Yan mengusap Heaven Swallowing Python yang melilit lengannya. Dia tertawa pahit. Dia baru saja akan berbicara ketika cincin hitam gelap di jarinya tiba-tiba bergetar. Sosok ilusi lama Yao Lao segera mulai perlahan melayang keluar. Guru, bagaimana itu? Apakah Anda mencari api hati yang jatuh? Xiao Yan menguatkan semangatnya saat melihat Yao Lao muncul dan buru-buru bertanya dengan suara lembut. Ini, aku tidak. Yao Lao tersenyum. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Melihat ekspresi kecewa Xiao Yan, dia tertawa pelan, namun, bukannya aku tidak mendapatkan apapun. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, saya samar-samar merasakan aura yang tidak biasa. Namun, Akademi Dalam ini adalah inti dari Akademi Jianan dengan banyak orang kuat. Oleh karena itu, saya juga tidak terlalu berani untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Aura yang tidak biasa. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia berkata dengan terkejut, apakah ini terkait dengan api surgawi? Itu seharusnya benar, di dalam Akademi Dalam ini, mungkin memang ada hal yang kamu butuhkan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, menurut penyelidikan saya, tempat yang melepaskan aura yang tidak biasa tampaknya berada di sisi utara Akademi Dalam. Jika Anda punya waktu besok, pergi dan lihatlah sisi itu. Kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Itu bagus selama mereka memiliki petunjuk. Dia paling takut berakhir dengan tidak sedikit pun berita yang terkait dengan api surgawi, setelah mengerahkan semua upayanya untuk memasuki Akademi Dalam ini dengan susah payah. Ada banyak hal di dalam Akademi Dalam ini yang perlu kamu andalkan. Jika aku harus bertindak, aku takut orang lain akan mengetahuinya. Yao Lao menghela nafas. Bukankah guru mengatakan bahwa saya terlalu bergantung pada Anda terlalu banyak di masa lalu? Lingkungan saat ini sekarang tidak membahayakan saya. Xiao Yan menjawab dengan senyum di wajahnya. Tentu saja bagus kalau kamu bisa berpikir dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang Hall of Souls misterius yang mengejarmu di sini, di dalam Akademi Dalam. Karena itu, Anda bisa merasa nyaman dan meningkatkan kekuatan Anda di sini. Yao Lao mengangguk dengan sikap puas saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sedikit tenggelam ketika Hall of Souls yang misterius disebutkan. Faksi aneh ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang kuat seperti Yao Lao. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatannya sebenarnya. Guru, Anda dapat yakin. Petik 2. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk, tubuh Yao Lao bergetar. Sekali lagi berubah menjadi bayangan yang menghilang. Ke dalam ring. Sepertinya aku hanya bisa bergegas dan mencari api surgawi, tipe kedua. Setelah itu, saya harus membantu guru memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohnya. Kalau tidak, Hall of Souls itu pada akhirnya akan menjadi ular berbisa yang tersembunyi di dalam kegelapan,
membuatnya sangat sulit untuk dipertahankan. Jari Xiaoyan perlahan mengetuk punggung tangannya saat dia melihat Yao Lao menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang dan merenung di dalam hatinya sendiri. Bab 459, Biaya Penghormatan Siswa Baru. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari kamarnya keesokan paginya, dia melihat dua sosok manusia berkedip dan saling terkait satu sama lain di dalam aula rumah paviliun baru mereka. Douqi yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuh mereka berdua, dan berdesir di seluruh aula. Di kursi di salah satu sudut aula, Sun Er tersenyum saat dia melihat kedua sosok itu. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan, yang sedang menuruni tangga. Dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru bergerak maju untuk menyambutnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan bertanya, Xiaoyan Ge, apakah kamu sudah bangun? Iya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menghadapi dua orang di aula dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dilakukan kedua orang itu? Mungkin karena kompetisi berburu ini. Ketika mereka berlatih tadi malam, Wu Hao dan Hu Jia masing-masing maju ke bintang 7 Dadoushi satu demi satu. Mereka ingin berdebat ketika mereka bangun di pagi hari. Karena itu, Sun Er menutup mulutnya dan menjelaskan sambil tertawa. Oh, mereka sudah maju. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini layak menjadi yang teratas di antara akademi luar akademi Jianan. Bakat mereka jauh melebihi orang biasa. Jika seseorang hanya membahas bakat pelatihan, mereka bahkan akan berada di level yang sama dengan Xiaoyan. Bagaimana dengan Sun Er? Apa levelmu sekarang? Xiaoyan menoleh, melemparkan pandangannya ke arah Sun Er saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis ini telah menunjukkan bakat pelatihan yang bahkan membuatnya kagum. Ketika dia meninggalkan kota Wutan, Sun Er hanyalah seorang douse. Sekarang, setelah lebih dari 2 tahun, dia sudah berada di level Dadoushi. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan sulit dia dapatkan jika dia tidak mendapat bantuan Yao Lao. Terlebih lagi, Sun Er bahkan lebih muda dari Xiaoyan. Saya juga berada di level bintang 7 Dadoushi sekarang. Namun, setelah kompetisi perburuan energi api, ini, saya merasa bahwa saya hampir maju. Saya pikir dalam 3 atau 4 hari, saya harus berhasil menjadi bintang 8 Dadoushi. Sun Er mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesap sedikit dan tersenyum saat dia menjawab Xiaoyan. Cek, satu demi satu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Tampaknya semua orang dalam kelompok kecil berempat ini bukanlah orang biasa. Mereka semua memiliki bakat yang mengejutkan dan potensi besar. Selain itu, Xiaoyan berani mengatakan bahwa mereka bertiga memiliki kemampuan tersembunyi dan kartu truf mereka sendiri. Jika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, kekuatan yang akan keluar dari mereka mengejutkan orang. Dia tidak memiliki keraguan ketika datang ke masalah ini. Bagaimanapun, kakek Hu Jia adalah wakil kepala sekolah akademi luar dengan kekuatan yang mendekati puncak kelas Do Huang. Terhadap satu-satunya cucu perempuannya, dia secara alami tidak akan menahan diri ketika mengajarinya. Menurut apa yang dikatakan instruktur Ruoling dan yang lainnya, orang di belakang Wu Hao tampaknya adalah komandan unit penegakan hukum. Unit ini pada dasarnya adalah angkatan bersenjata Akademi Jianan. Biasanya, mereka fokus menangani orang-orang jahat dan galak yang berasal dari wilayah pojok hitam. Dengan bisa menjadi komandan unit seperti itu, kemungkinan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari wakil kepala sekolah Hugan. Ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Sun Er. Bahkan sampai sekarang, Xiaoyan masih tidak yakin dengan faksi besar di belakangnya. Tentu saja, dari nada Yao Lao yang agak menakutkan, dia samar-samar bisa merasakan garis besar itu. Dengan latar belakang mereka bertiga, Xiaoyan tidak menyangka bahwa kartu truf yang mereka miliki akan jauh lebih lemah dari miliknya. Karena dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk mengalahkan elit Dowling, sepertinya mereka juga bisa melakukan hal serupa, bukan? Bang! Sama seperti Xiaoyan yang mendesah tanpa henti atas kekuatan kelompok kecilnya ini, suara ketukan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari pintu dengan cara yang tidak tepat waktu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ragu. Tatapannya menyapu ke arah pintu depan dan Sun Er dengan patuh berdiri dan dengan cepat berjalan mendekat. Wu Hao dan Hu Jia berhenti berhemat ketika mereka mendengar ketukan itu.
Mereka mengambil handuk di samping mereka dan menyeka keringat mereka. Setelah itu, mereka berjalan ke sisi Xiaoyan, mengangkat cangkir teh di atas meja, dan menelan teh dalam satu tegukan. Apa yang terjadi? Wu Hao bertanya dengan samar setelah minum. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Xiaoyan tersenyum, dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Sun Er, yang telah membuka pintu dan berbicara dengan orang di luar sebentar, dengan cepat berjalan kembali. Sun Er, ada apa? Hu Jia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er saat dia mengikatkan sabuk ungu di pinggangnya yang cantik, menggambarkan pinggangnya yang sudah halus dan sempit, sampai itu bahkan lebih memikat. Ada lusinan siswa baru di luar yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Xiao Yan GG. Sun Er merajut alisnya sedikit saat dia berbicara. Mahasiswa baru, apakah ada yang salah? Lupakan saja, biarkan mereka masuk. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia segera menjawab. Ya, Sun Er menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu. Segera, lebih dari 10 sosok berkerumun dan datang, mengelilingi kelompok Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah mereka semua memerah. Xiaoyan senior, menjadi sesama mahasiswa baru, Anda pasti harus membantu kami. Siswa yang lebih tua di akademi dalam ini benar-benar sudah keterlaluan. Itu adalah seorang pria muda, yang wajahnya agak memerah karena gelisah. Xiaoyan masih ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 3 orang yang masih berdiri setelah melawan satu anggota, grup setan hitam, dalam pertandingan itu dengan kelompok setan hitam, selama kompetisi berburu. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Atai. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata. Mulai pagi ini, beberapa kelompok mahasiswa lama masuk ke area mahasiswa baru sambil berteriak-teriak. Mereka ingin mengumpulkan apa yang mereka sebut sebagai uang upeti siswa baru, yaitu, energi api, senilai 2 hari per orang. Kita juga tahu bahwa sebagai pendatang baru, tidak perlu bertindak terlalu tajam. Tidak apa-apa jika kita hanya bertahan sedikit. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan pembayaran, energi api, kepada mereka. Pada akhirnya, tidak terduga bahwa setelah kami mengirim sekelompok orang itu, bahkan lebih banyak lagi kelompok siswa yang lebih tua datang satu demi satu, berulang kali menerobos masuk ke area siswa baru kami. Mereka memblokir pintu keluar dan sekarang meminta kami untuk membayar lagi. Sampai saat ini sudah ada 3 rombongan yang datang. Jika ini terus berlanjut, energi api, kecil yang kami siswa baru dapatkan setelah bertarung mati-matian dengan senior akan benar-benar hilang. Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan? Wajah cantik Hu Jia sedikit tenggelam saat tangannya yang halus menghantam sandaran tangan kursi dengan keras. Xiaoyan memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menyipit, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Xiaoyan senior, kami datang untuk mencari Anda, bukan karena kami ingin Anda membantu membebaskan kami dari pelecehan semacam itu. Kami juga memahami bahwa sebagai siswa baru akademi dalam, tidak dapat dihindari untuk diganggu oleh siswa yang lebih tua. Saya juga pernah bertanya kepada beberapa teman. Pada tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa baru perlu membayar sedikit dari apa yang disebut biaya penghargaan mahasiswa baru ini, tetapi tidak seperti yang terjadi pada kita sekarang, di mana satu demi satu kelompok datang. Dari apa yang dikatakan teman saya itu, alasan hal seperti itu tahun ini adalah karena penampilan siswa baru di kompetisi berburu energi api, menyebabkan hati beberapa siswa yang lebih tua dalam suasana hati yang buruk. Jadi, situasi baru seperti ini telah muncul. Atai tertawa pahit dan menghela nafas. Dengan mengatakan semua ini, saya tidak menyalahkan senior Xiaoyan. Anda telah memimpin kami untuk menghindari penindasan dan intimidasi oleh siswa yang lebih tua selama kompetisi perburuan energi api. Reputasi senior Xiaoyan sekarang menjadi yang tertinggi di hati para siswa baru tahun ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta Anda untuk melangkah maju sekarang karena kami telah menghadapi situasi yang merepotkan seperti itu. Mudah-mudahan, ini bisa membuat kita mahasiswa baru untuk menyimpulkan lapisan demi lapisan eksploitasi. Kalau tidak, jika kita bahkan tidak memiliki cukup pembayaran pelatihan untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, bagaimana kita akan membahas pelatihan di akademi dalam? Atai menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil melanjutkan, jika itu benar-benar tidak mungkin, kami, siswa baru. Beri aku, biaya penghargaan siswa baru.
Bukankah itu akan mencampurkanku ke dalam kelas yang mirip dengan siswa yang lebih tua itu? Xiao Yan tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut mengetuk cangkir tehnya, mengeluarkan suara yang jernih. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum dan berkata kepada Atai, karena siswa yang lebih tua itu menghalangi pintu keluar dan mengumpulkan upeti, kupikir beberapa dari kita tidak akan jatuh di antara celah itu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda akan pergi dan mengumpulkan semua siswa baru. Kami akan segera bergegas. Kalau begitu, Senior Xiao Yan, terima kasih banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kumpulan siswa baru ini dengan senang hati akan mendengarkan perintah Senior Xiao Yan. Mendengar hal itu, Atai dan 10 plus murid baru yang mengikutinya langsung bergembira. Mereka buru-buru membungkuk pada Xiao Yan dan dengan cepat keluar dari aula rumah pavilion. Setelah melihat siswa baru pergi, Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er dan dua lainnya dan bertanya, bagaimana kalian semua melihat masalah ini? Anda adalah pemimpin kelompok, Anda membuat keputusan. Namun, kita tidak bisa hanya menjadi domba tanpa perlawanan yang memungkinkan orang-orang itu menggertakkan. Hu Jia mengerutkan kening dan berkata, selain itu, jika Anda tidak repot-repot campur tangan dalam situasi ini, reputasi yang telah Anda kumpulkan di antara siswa baru ini dengan susah payah, mungkin akan segera runtuh, dan Anda akan kehilangan banyak dukungan orang. Penatuasu mengatakan kemarin bahwa ada banyak faksi yang tersebar di Akademi Dalam. Di masa depan, jika kita ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, hanya kita berempat mungkin sedikit lemah. Sekarang, adalah kesempatan yang baik untuk menarik orang. Dengan mengandalkan reputasi Anda di antara siswa baru, selama Anda berani memimpin dan mengambil risiko dipukuli, mungkin akan ada sekitar 80 atau 90% dari siswa baru yang bersedia untuk mengikutimu. Sun Er menyuarakan pikirannya. Kamu ingin kami membentuk faksi kami sendiri. Xiao Yan sedikit heran saat dia berbicara. Pada akhirnya akan lebih baik daripada bergabung dengan faksi orang lain, itu seperti yang kamu katakan sebelumnya. Seharusnya juga sulit bagi kita untuk menghindari membayar apa yang disebut biaya penghargaan. Karena ini masalahnya, mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang? Meskipun kekuatan siswa baru sedikit lemah sekarang, jika kita menambahkan beberapa lusin dari kita, kelompok kecil biasa, setidaknya, tidak akan berani datang dan mengganggu kita lagi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sun Er merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Apa yang dikatakan Sun Er bisa berhasil. Daripada membiarkan siswa baru berasimilasi dengan faksi lain, mengapa kita tidak mencoba mengumpulkan mereka semua, dan membiarkan mereka bekerja untuk kita? Hao sedikit mengangguk dan setuju. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat. Tangannya berulang kali mengusap cangkir teh. Melihat penampilannya yang tenggelam dalam pikirannya, Sun Er dan dua lainnya tidak berani berbicara atau menyelanya. Mereka hanya diam-diam menunggu keputusannya. Keheningan berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, aku akan melakukan apa yang kalian sarankan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengikat siswa baru. Begitu kita kehilangan kesempatan ini, itu akan menjadi 10 kali lebih sulit jika kita ingin mengikat mereka di masa depan. Pergi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari pintu depan. Sun Er dan dua lainnya saling bertukar pandang sebelum segera tersenyum dan mengikuti Xiao Yan dengan langkah cepat. Bab 460, Pencegahan dan Kesopanan. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah pavilion, ada jalan besar yang dipenuhi tanaman hijau. Di kedua sisi jalan besar adalah tempat tinggal bagi siswa baru lainnya. Tentu saja, dibandingkan dengan rumah pavilion kecil kelompok Xiao Yan, rumah mereka jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Dari kelihatannya, perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang akan diterima semua orang. Tidak ada bayangan sedikit pun dari siswa baru di jalan saat ini. Kemungkinan mereka semua berkumpul di pintu keluar. Kelompok 4 orang Xiao Yan tidak berani lambat. Jari-jari kaki mereka dengan lembut menekan tanah dan tubuh mereka berubah menjadi gumpalan asap ringan saat mereka dengan cepat bergegas ke ujung jalan besar. Sekitar 4 hingga 5 menit kemudian, kelompok 4 orang yang bergerak cepat itu melambat. Mereka mengangkat kepala dan menatap ujung jalan. Mereka memang melihat sekelompok besar orang berdesakan di sana. Pelecehan berisik berulang kali terdengar.
Xiao Yan melambaikan tangannya dan memimpin tiga lainnya saat mereka berjalan lebih dekat ke sekelompok orang. Ketika siswa baru yang berkumpul di sekitar tempat ini, melihat kelompok 4 orang Xiao Yan, wajah mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka baru saja bersorak ketika mereka terganggu oleh gerakan tangan Xiao Yan. Segera, mereka buru-buru menutup mulut mereka. Kelompok 4 orang Xiao Yan menangkupkan tangan mereka ke arah siswa baru dan menyapa mereka. Tatapan mereka melewati celah di antara kerumunan dan menatap pintu keluar. Saat ini, pintu keluar dari jalan utama diblokir oleh 7 atau 8 siswa yang lebih tua yang mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Ada sekelompok besar siswa yang lebih tua menonton kesenangan dari belakang mereka. Jelas, mereka sangat senang melihat siswa baru ditekan. Ini karena mereka semua pernah mengalami rintangan ini di masa lalu. Di sisi berlawanan dari 8 siswa yang lebih tua adalah Atai, yang baru saja pergi untuk meminta bantuan Xiao Yan sebelumnya. Pada saat ini, dia memimpin siswa baru. Ekspresinya hijau saat dia berhadapan dengan siswa yang lebih tua. Tidak perlu basa-basi lagi. Bocah kecil, biaya penghormatan siswa baru, adalah kebiasaan akademi dalam selama bertahun-tahun. Kami sama sekali tidak kasar dengan Anda. Karena itu, serahkan saja dengan patuh. Kehilangan kekayaan akan membantu Anda menghindari bencana. Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu fakta ini. Seorang pemuda, yang berusia sekitar 25 tahun, tersenyum sambil menatap Atai yang berwajah hijau dan yang lainnya di seberangnya. Dia melanjutkan dengan, semua orang menyerahkan energi api, selama 2 hari dan aku jamin kalian semua akan aman dan terlindungi di Akademi Dalam. Transaksi ini sebenarnya cukup murah. Jangan kira kami mahasiswa baru tidak tahu aturan. Memang benar bahwa siswa baru harus membayar tribute fee kepada siswa yang lebih tua. Namun, Akademi Dalam juga memiliki aturan informal yang paling banyak diberikan oleh siswa baru kepada 2 faksi. Setelah membayar 2 faksi ini, faksi lain harus mengejar kedua faksi itu dan berbicara dengan mereka jika mereka masih ingin mengumpulkan energi api dari kita. Itu tidak akan lagi menjadi masalah kita. Atai dengan dingin mendengus dan dengan marah menjawab, namun, hari ini, dari pagi ini hingga sekarang, tidak kurang dari 5 faksi telah datang. Energi api, apa yang harus kami berikan kepada kalian semua? Hihi, itu dalam keadaan normal tapi bukankah kalian semua dari kelompok siswa baru ini sangat kuat? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada siswa baru yang mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua dan mencuri energi api mereka di kompetisi perburuan energi api. Karena kalian semua sangat istimewa dan mandiri, aturan yang berlaku untuk kalian semua tentu saja spesial. Pemuda itu membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Apalagi saat ini kamu tidak semiskin murid baru biasa. Energi api di tubuhmu mungkin jauh lebih kaya daripada kebanyakan siswa yang lebih tua. Kamu berbicara omong kosong. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan memberikan energi api 1 hari lagi. Tidak peduli apakah kita masih memiliki energi api di tangan kita atau tidak, kalian semua bisa melupakannya. Wajah Atai menjadi hijau saat dia memarahi mereka dengan marah. Di belakangnya, wajah banyak siswa juga marah. Eksploitasi berulang ini benar-benar membuat mereka marah. Baiklah, sangat bagus, kamu memang sekelompok orang dengan tulang keras. Mendengar ini, siswa yang lebih tua itu tidak bisa menahan tawa dingin. Dia berbicara dengan cara yang jahat, teman-teman kecil, jangan lupa bahwa ini bukan akademi luar. Selain arena pertarungan di Akademi Dalam, mungkin benar bahwa seseorang tidak dapat mengambil nyawa orang di bagian lain Akademi Dalam. Namun, ketika orang berdebat, seseorang biasanya akan menderita rasa sakit fisik, bukan? Petik 2. Jika Anda benar-benar tidak membayar hari ini, saya tidak akan berani menjamin bahwa Anda tidak akan menerima perlakuan tidak adil ketika Anda semua meninggalkan tempat ini. Seorang anak muda tidak boleh terombang-ambing oleh emosinya dan bertindak secara impulsif. Kamu melihat senyum gelap pemuda itu, cahaya berapi-api sekali lagi muncul di dalam hati mereka. Mata mereka menyemburkan api. Tidak perlu ada jaminan. Siswa baru tidak perlu lagi membayar energi api senilai setengah hari. Senior ini, tolong kembali ke tempat asalmu. Tawa samar dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok siswa baru. Siapa berani? Ekspresi pemuda itu dengan cepat menjadi gelap dan serius.
Tatapannya dengan dingin menyapu para siswa baru dan tinjunya sedikit berputar. Dengan suara dingin, dia berkata, gelombang siswa baru ini memang seperti yang dikatakan orang lain. Kesombongan mereka tidak terbatas. Sepertinya sebagai senior, adalah tugas saya untuk mengajari Anda semua tentang akademi dalam sebenarnya. Petik 2. Sama saja. Dalam hal ini, saya akan mengalami ajaran senior. Tawa dingin terdengar sekali lagi. Segera, kelompok mahasiswa baru berpisah dan membentuk jalan. 4 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Ini senior Xiao Yan. Melihat penampilan keempat orang tersebut, sorak-sorai langsung terdengar dari para siswa baru di sekitar. Setelah keberhasilan kompetisi perburuan energi api, reputasi Xiao Yan, di dalam hati para siswa baru, sudah cukup tinggi. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Luo Hou. Mendengar sorakan dari sekitar, beberapa siswa yang lebih tua, yang menonton kesenangan dari jalan utama, mau tidak mau mengeluarkan napas terkejut. Tatapan mereka membawa beberapa keanehan saat mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu Xiao Yan. Melihat emosi siswa baru tiba-tiba melonjak, ekspresi siswa yang lebih tua yang menghalangi pintu masuk juga sedikit berubah. Jelas, mereka cukup takut dengan reputasi Xiao Yan. Bagaimanapun, Luo Hou dapat dianggap sebagai salah satu dari 100 orang teratas di seluruh akademi dalam. Paling tidak, Luo Hou pernah masuk ke peringkat kuat. Meskipun ada beberapa keberuntungan yang terlibat di dalamnya dan dia hanya bertahan dalam peringkat selama 3 hari, bahkan bisa mendapatkan peringkat secara alami mewakili kekuatannya yang luar biasa. Namun, bahkan orang kuat ini dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam takut pada Xiao Yan. Xiao Yan melirik pemuda itu, yang ekspresinya berubah berulang kali. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya sambil berkata sambil tersenyum, saya Xiao Yan. Bolehkah saya tahu saran apa yang dimiliki senior? Petik 2. Apakah Anda berniat menjadi burung yang menonjol? Meskipun kamu mengalahkan Luo Hou, kamu harus tahu bahwa ada banyak orang di akademi dalam yang jauh lebih kuat dari Luo Hou. Pemuda itu tidak mau membuang wajahnya dan menarik diri di depan umum. Pada saat itu, dia hanya bisa menegangkan lehernya dan mendengus dingin. Kami mahasiswa baru, tidak ada niat untuk tampil arogan. Dalam kompetisi berburu, itu hanya karena tindakan beberapa siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Kami memahami dalam hati kami bahwa menjadi pendatang baru, kami harus menahan kekuatan kami. Ini adalah metode terbaik bagi orang baru untuk berasimilasi. Karena itu, kami tidak terkecuali. Kami bersedia membayar tribute fee yang seharusnya kami berikan sesuai aturan adat. Namun, sehubungan dengan aturan keras lainnya, saya, Xiao Yan, akan dengan jelas mengatakan ini di sini. Kami pasti tidak akan menerima mereka. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan, 46 dari kami siswa baru yang hadir hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menerima Anda. Tatapan Xiao Yan sedikit dingin saat dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Saat kata-kata Xiao Yan memenuhi udara, ekspresi puluhan siswa baru di belakangnya segera menjadi bersemangat. Kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan Douqi melonjak. Dalam sekejap, lusinan kekuatan Douqi yang berbeda diaglomerasi. Bersama, tekanan yang terbentuk menyebabkan siswa yang lebih tua buru-buru mundur beberapa langkah. Kamu, Xiao Yan, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang. Kami adalah orang-orang dari Qingshan. Menyinggung kami di akademi dalam, wajah pemuda itu mau tidak mau menjadi jelek setelah dikejutkan dan dipaksa mundur oleh kekuatan sekelompok siswa baru. Segera, dia mengeluarkan peringatan marah. Namun, peringatannya belum sepenuhnya tersampaikan ketika dia mendengar suara angin kencang yang tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Bayangan hitam segera menyapu matanya dan bahunya tiba-tiba tenggelam. Dia terkejut menyadari bahwa penggaris hitam besar sudah ditempatkan di lehernya. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Kami, mahasiswa baru, bersedia membayar yang seharusnya kami bayar. Mulai sekarang, kami tidak akan membayar energi api senilai setengah hari kepada mereka yang tidak perlu kami bayar. Saya tidak peduli Anda berasal dari faksi mana. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti itu di sini, jangan salahkan aku, Xiao Yan, karena mengabaikan sopan santunku. Xiao Yan memegang penggaris dengan tangan kirinya. Pupil hitamnya yang gelap menatap tajam ke arah pemuda itu,
yang merasakan tekanan dari penguasa yang berat itu hingga dia tenggelam. Suaranya dingin. Saat ia melihat dingin di mata Xiaoyan, tenggorokan siswa yang lebih tua berguling sedikit. Setetes keringat dingin menetes dari dahi siswa yang lebih tua. Dia bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang nyata, kental, dan dingin yang terkandung dalam suara pemuda yang jauh lebih muda darinya. Penguasa yang berat itu bergerak sedikit, membawa suara angin yang kencang saat ditempatkan kembali di punggung Xiaoyan. Xiaoyan perlahan melangkah mundur dan akhirnya mundur sehingga dia berdiri di depan Sun Er dan dua orang lainnya. Tunggu saja. Wajah siswa yang lebih tua itu bergantian antara warna hijau dan putih setelah melihat Xiaoyan mundur. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya karena marah karena malu. Dia membalikkan tubuhnya dan meninggalkan beberapa kata kejam sebelum memimpin orang-orangnya dan melarikan diri dari tempat ini. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menakuti sekelompok siswa yang lebih tua itu, semua siswa baru tidak bisa menahan diri untuk tidak sekali lagi mengeluarkan sorakan. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan sangat panas. Jelas, Xiaoyan melangkah maju untuk berbicara untuk mereka kali ini benar-benar menyebabkan semua siswa baru ini menyetujui posisinya. Semua senior, kami, mahasiswa baru angkatan ini, tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak menginginkan hak istimewa. Adapun kompetisi perburuan energi api, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa itu hanya karena tindakan siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Sekarang kami telah memasuki Akademi Dalam, sebagai pendatang baru, kami tidak berniat mengambil kesempatan ini menjadi sombong. Semua orang di sini adalah senior kami. Kami, mahasiswa baru, tidak akan membayar yang tidak perlu kami bayar. Oleh karena itu, setiap orang tidak perlu memandang kami, mahasiswa baru ini, secara berbeda. Xiaoyan akan berterima kasih kepada kalian semua di sini. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap siswa yang lebih tua itu, yang sedang menonton di persimpangan. Dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas dan sopan. Xiaoyan baru saja membangun kekuatannya tetapi sekarang berbicara dengan cara yang sopan. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua saling memandang. Sesaat kemudian, beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih sensitif tidak bisa membantu tetapi diam-diam menganggukkan kepala mereka. Xiaoyan ini cukup berkarakter. Dia tahu batasnya. Ketika dia melakukan sesuatu. Di belakang Xiaoyan, Sun Er dan dua lainnya juga sedikit mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk membuat musuh dari semua siswa yang lebih tua di Akademi Dalam. Jika Xiaoyan tampak sedikit bangga setelah membangun kekuatannya, masalah ini mungkin akan disampaikan ke telinga cukup banyak orang kuat di Akademi Dalam. Pada saat ini, sulit untuk menghindari orang datang dan mempersulit mereka. Kali ini, hanya beberapa siswa yang lebih tua yang lebih lemah yang datang. Lain kali mungkin orang yang benar-benar kuat. Mereka mampu mengalahkan Luo Hou, tetapi kekuatan Luo Hou hanya rata-rata di Akademi Dalam. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara yang begitu terkenal. Yang paling penting adalah dengan cepat mendapatkan pijakan di Akademi Dalam dan melakukan yang terbaik untuk berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ini adalah solusi jangka panjang.